Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Trisakti, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Baik, tujuan kami di sini ini ingin melakukan wawancara terkait program-program yang dilakukan di sekolah ini. Baik, untuk sebelumnya itu izin kami ingin memperkenalkan nama kami. Baik, perkenalkan nama saya Musol dan bukan saya. Saya nama saya Izin boleh memperkenalkan Perkenalkan, nama Ibu dan aku asli SPG. Ibu bertugas di SMP Negeri 14 Palu. Dan Ibu SMP 14 ini sebagai guru BK kelas 9. baik itu terima kasih telah berkenan dengan itu. Mungkin bisa langsung masuk ke proses wawancara. Baik, yang pertama itu apa sih tujuan utama pelaksanaan program bimbingan kader bagi siswa? Ya, tujuan utama dari tentunya untuk membantu peserta didik mengenali bakat minatnya dengan harapan siswa kalau sudah mengetahui bakat minatnya dia mampu untuk menentukan sekolah lanjutannya. Selain itu, bagaimana program bimbingan kader membantu siswa mengenali minat dan bakatnya? Tentunya dengan pemberian layanan informasi secara klasikal, kemudian kita memberikan angket atau asesmen untuk menentukan bakat minat yang ada pada diri siswa. Kemudian selain angket itu berlanjut dengan konseling bimbing. Itu maksud program PKK apa saja program PKK yang dilaksanakan di sekolah ini? Program PKK yang ada di sekolah ini tentunya lebih ke pemahaman diri, ya. Pengalaman diri untuk mengetahui bakat minat. Kemudian pemberian layanan informasi yang berhubungan dengan karir, kemudian pengenalan tentang dunia kerja. Setiap semester, karena di sekolah kita di SMP 14 ini BK sudah terjadwalkan, jadi memudahkan kami sebagai guru BK untuk memberikan layanan informasi kepada siswa. Yang terkhusus untuk kelas 9 kami fokuskan ke layanan bimbingan karir supaya kelas 9 itu lebih terarah nantinya pada saat menentukan sekolah lanjutan. Jadi saya sebagai guru BK tentunya harus berperan aktif untuk membantu siswa dalam nantinya menentukan sekolah lanjutannya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa berdasarkan dari bakat dan minat itu. Jadi nanti kami sebagai guru BK memang tidak hanya di kelas 9 saja diberikan layanan BK karir, tapi di kelas 7, 8 cuman disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ibu selanjutnya pertanyaan pertama, bagaimana pelaksanaan bimbingan karir di sekolah ini? Pelaksanaan bimbingan karir yaitu dengan memberikan layanan klasikal yang dilaksanakan setiap semester dan disesuaikan dengan jadwal yang sudah disusun oleh tim kurikulum.
Jadi kami pelaksanaannya itu ya selain dengan memberikan layanan secara klasikal, tentunya dengan layanan bimbingan konseling individu maupun kelompok disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, metode apa yang digunakan dalam memberikan bantuan kepada siswa? Ini kita di pemberian layanan secara bimbingan kelompok secara individu, konseling individu dengan cara begitu mengarahkan siswa sesudah mereka diberikan asesmen. Jadi kita memberikan angket kepada siswa, kemudian mengetahui bakat minat, terus di situ akan kelihatan siapa siswa yang sudah mampu menentukan sekolah lanjutan atau sudah tahu apa bakat minatnya. Jadi yang kita lanjuti adalah siswa atau peserta didik yang belum paham bakat minatnya. Jadi nanti dilanjutkan dengan dilaksanakan konseling individu. Jika masalahnya bersamaan bisa dilakukan secara konseling kelompok. Dengan tujuan membantu peserta didik menentukan bakatnya agar mereka nanti tidak salah dalam memilih sekolah lanjutan. Ini tentang sarana pelaksanaan pendidikan. Jadi apa saja sarana yang digunakan? Sarana pelaksanaan tentunya ruangan konseling. Nah, itu agar siswa lebih nyaman atau lebih merasa aman untuk bercerita. Nah, jadi ruangan itu sangat penting untuk guru BK melakukan layanan konseling individu. Begitu juga dengan pemberian layanan konseling kelompok. Ya. Jadi ruangan itu sangat penting buat BK dengan harapan siswanya mampu atau dia merasa nyaman untuk menyampaikan atau mengungkapkan hal-hal yang dapat membantu BK untuk menentukan arah pilihan kalimat nantinya. Terus juga untuk sarananya ya untuk kami membutuhkan komputer, ya, internet itu sangat mendukung layanan program karir. Terus untuk fasilitas yang sudah lengkap, fasilitas yang ada sudah mendukung program Yang sudah dukungan, ya, karena dalam melaksanakan program karir ini saya sebagai guru BK tidak mengalami hambatan karena selain prasarana kami sangat mendukung, kemudian juga secara personal juga pimpinan sangat mendukung program BK. Jadi kami untuk sekarang ini tidak ada hambatan yang kendala yang ada. Menurut Ibu tentang pendidikan karir dengan sistem. Yang pertama, bagaimana penerapan pendidikan karir dengan sistem paket di sekolah? Jadi di sini di BK biasanya di SMP 14 BK karir ini lebih ke keterampilan hidup, ya. Hidup. Jadi selain keterampilan hidup, pengetahuan karir dengan pengembangan karir yang kami inginkan. Jadi pengembangan karir, pengetahuan karir dan keterampilan hidup. Paket itu yang kami berikan kepada siswa. Jadi tidak hanya mereka mengetahui bakat minatnya, tapi dukungan keterampilan itu misalnya kayak anak yang mampu bidang IT, berarti kita berikan dia sarana komputer untuk mengembangkan kemampuan dia di bidang IT. Begitu juga dengan barangkali ada anak-anak yang
Jadi secara apa namanya, secara kemampuan mereka kayak seperti misalnya mampu menggambar. Nah, jadi kita berikan fasilitas apa namanya, ya pokoknya fasilitas yang bisa mendukung peserta didik untuk menentukan pilihan kadernya. Kedua, seperti setelah dulu, apa saja materi yang diberikan dalam menjalankan pendidikan sistem. Jadi materi yang pertama kali kami berikan adalah sekolah lanjutan, pengenalan tentang sekolah lanjutan, informasi tentang sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu, ya, dengan harapan mereka sudah ada gambaran bahwa oh ternyata di Kota Palu ini ada jurusan yang sesuai dengan bakatnya atau sesuai dengan minatnya. Nah, kemudian nanti kalau seandainya informasi yang diberikan di guru BK itu membuat dia tertarik, ya kami harapkan untuk siswa itu mencari lebih mendetail tentang informasi sekolah yang dia minati. Terus juga tentang arah karir, pilihan arah karir atau tentang karir atau pekerjaan di luar sana. Jadi gambaran-gambaran seperti itu materi-materi yang kami berikan kepada peserta didik. Terima kasih. Saya kembalikan teman saya Mr. Baik Ibu, terima kasih. Sepertinya semua pertanyaan sudah kami tanyakan. Terima kasih atas partisipasi dan penjelasan dari Ibu. Jawaban ini sudah membantu dalam proses tugas sekolah kami. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.